perbaikilah hidupmu supaya baik matimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, senantiasa dan selalu kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat umur. Semoga sisa-sisa umur yang kita miliki istiqomah kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, syukur itu ada 3. Ada berapa? 3. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, asyukuru bil qalbi, syukur dengan hati. Itu yang pertama. Apa syukur dengan hati itu Ustaz? Keyakinan dalam jiwa bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun terkadang lewat perantaraan orang lain. Saya ulang, syukur dengan hati, kata Imam Al-Ghazali, keyakinan dalam jiwa bahwa semua nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun terkadang lewat perantaraan orang lain. Saya buat contoh. Anak bapak ada merantau. Di manalah kira-kira merantaunya? Di Jawa, karena mungkin di sini mayoritas Jawa. Nah, Jawa, ada anak bapak merantau di Jawa. Dia tak balik Idul Fitri kemarin. 2 pekan sebelum Idul Fitri, maka dia telepon bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kata bapak, ya kan? Sesudah bapak jawab salam, maka dia tanya, Pak, uang 2 juta yang sudah saya transfer sudah sampai? Maka jawab bapak, alhamdulillah sudah sampai. Secara real dan nyata, yang memberikan uang 2 juta adalah anak bapak yang di Jawa, karena dia tak pulang Idul Fitri. Tapi keyakinan dalam jiwa bahwa uang 2 juta yang sudah kita dapatkan itu tetap bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai Allah tak berikan dia rezeki 2 juta, kira-kira sampai tak uang itu ke kita? Tak sampai. Atau sebaliknya, Allah beri dia uang 2 juta, Allah kasih rezeki 2 juta, tapi tak terbuka hatinya untuk mentransfer ke bapak, sampai tak uang tu? Tak sampai. Sebelum dia menikah, dia masih ngirim uang setiap bulan 2 juta, 2 juta. Selepas dia menikah, tak ada lagi. Mungkin anak bapak tu dapat
cilako. Itulah dia. Dia kalau bini cilako tu tak mau dia mengiring. Maka orang-orang seperti ini dia selalu perhitungan. Apa kata dia kepada suaminya? Bang, ada apa dek, kata anak bapak yang di Jakarta, yang di Jawa tu, sudah lama kita menikah, tapi aku perhatikan selama ni selalu orang tua abang yang abang transfer, orang tua aku tak pernah abang transfer. Begitu kata bini cilako ni. Asal suami mau ngirim selalu dia hitung-hitung. Maka kalau berani anak bapak, dia jawab, dek sini dulu, ada apa bang, kata istrinya. Kata menantu bapak, kalau kamu membeli madu, jangan cari madu yang masam. Kalau kamu tak mau madu, jangan macam-macam. Itulah ya. Tapi kan itu jarang laki-laki kayak gitu, enggak. Laki-laki itu kalau dalam rumah ni lemah dia. Iya kan? Oh, berarti banyak di sini suami takut istri nampak. Lemah. Laki-laki ni di luar aja. Kalau di luar kuat dia, kalau dalam rumah tu lemah dia. Saya pun berani ya, cuma di Nurul Islam. Kalau di rumah tak berani juga saya. Itu namanya, Bapak Ibu, bukan ceritanya yang saya maksud, tapi menyampaikan pemahaman syukur dengan hati. Terkadang ada Allah beri kita nikmat lewat perantaraan orang lain. Apakah itu langsung uang, apakah itu barang, atau kemudian tempat pekerjaan. Lewat orang lain tu kita diterima di tempat pekerjaan, akhirnya kita bisa beraktivitas mencari nafkah. Tapi catatannya, dari manapun rezeki itu kita dapatkan, apakah langsung dari Allah atau kemudian lewat perantaraan orang lain, maka keyakinan kita tak pernah berubah, tetaplah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun lewat perantaraan orang lain. Itu namanya syukur dengan hati. Bapak Ibu ingat ya, syukur dengan hati. Alhamdulillah ada rekaman nih Pak. Alhamdulillah. Nanti agak-agak lupa di-share ke grup, bisa dicek kembali. Syukur dengan hati. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, syukur itu asyukuru bil lisan. Syukur dengan lisan. Apa lisan itu Ustaz? Ucapan, mulut nih. Maka dalam satu hadis kata Nabi, Abdul zikri, seabdul zikir, la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, seabdul zikir itu kata Nabi, la ilaha illallah. Kalimat itulah yang menyatukan kita, maka hadir ke masjid ini bersama dengan diikat la ilaha illallah. Kita kan bersatu di masjid ini karena kalimat inilah. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ujung solat kita, di niat itu kita terapkan karena Allah, lillahi ta'ala. Bagi yang pakai usolli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman. Yang tak pakai usolli, niatnya pasti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalud du'a, kata Nabi, dan seabdul doa, sebaik-baik doa, alhamdulillah. Tak ada lagi yang paling baik doa kecuali kita awal dengan alhamdulillah. Khatib naik mimbar, ucapan pertamanya apa? Alhamdulillah. Bapak dan ibu bangun tidur tadi, ucapan pertamanya apa? Langsung cari HP ya. Oh gitu. Masuk masjid ni pakai doa tak? Pakai doa, hidup ni doa. Maka doa itu kata Nabi, silahul mukmin, senjata orang beriman. Ibu-ibu tadi masuk masjid ni baca doa? Oh bu, baca doa tadi? Enggak. Jujur betul ibu ni. Bapak baca doa tadi? Baca kan? Ada di pintu tu. Apa doanya? Bismika Allahumma
ahya. Doa tu Ustaz. Maka Pak, Ibu, kalau ada orang tidur dalam masjid itu biasa. Karena mungkin tadi mau masuk itu salah baca doa. Saya biarin kalau ada orang tidur. Itu namanya syukur dengan lisan. Cepat ucapkan alhamdulillah. Mendapatkan nikmat Bapak Ibu, ucapkanlah cepat alhamdulillah. Karena itu doa terbaik kita. Kita pun kalau berdoa, ucapan itulah pertama. Ada berdoa itu kan pujian. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga ada namanya syukur dengan perbuatan. Asyukuru bil af'al. Syukur dengan perbuatan. Apa syukur dengan perbuatan itu Ustaz? Menggunakan semua anugerah yang Allah berikan kepada jalan yang Allah ridhoi. Saya ulang, Bapak Ibu, syukur dengan perbuatan, menggunakan semua nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkannya. Maksudnya kepada jalan yang Allah ridhoi. Termasuklah hadir subuh ini. Bapak Ibu datang sholat subuh berjamaah, duduk sebentar menunggu waktu isyraq, nanti maka sholat 2 rakaat, habis itu dikasih sarapan gratis. Kan itu dia. Itu pun tak semua orang mampu hadir. Iya kan? Kalau kita tak ke masjid, mungkin sarapan kita akan beli nanti. Tapi kalau kita ke masjid, selain kita dapat pahala, dapat ilmu, maka kita dapat sarapan gratis. Maka tak boleh pulang. Siapa yang pulang dosa dikasih sarapan gratis. Maka Bapak Ibu, kalau sudah 3 nih, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur pula dengan perbuatan, baru kita nih disebut abdan syakura. Sebelum 3 nih, maka kita bukan disebut, belum bisa disebut abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Maka janji Allah dalam Al-Quran, nama suratnya Ibrahim, urutan surah 14 ayat yang ke-7. Bapak Ibu hafal ayatnya? Hafal kan tentang syukur ini? Apa ayatnya? Entahlah Ustaz, pokoknya itulah. Ayatnya terlalu sering ayat ini disunat. Kenapa Ustaz sebut disunat? Selalu dia tak baca pangkal ayat ini. Akhirnya Bapak Ibu selalu hafal la in syakartum wala in kafartum. Padahal pangkal ayat ini ada wa in ta'azzana rabbukum. Kata Allah, ingatlah ketika Tuhanmu memberikan kemakluman, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ini menunjukkan Bapak Ibu, informasi sesudah ayat wa iz ta'azzana rabbukum itu sangat penting dan sangat perlu. Apa dia Ustaz? Tentang syukur. Banyak tak orang ni tak pandai bersyukur? Banyak. Sudah Allah kasih sehat, Allah kasih nikmat, Allah kasih harta, tapi ternyata dia tak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk golongan abdan syakur. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasul mulia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berharap Bapak Ibu, kita minta kepada Allah semoga selawat ini Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita bahagian umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang mulia ini. Kemarin sudah saya sampaikan hal-hal yang harus dilakukan setelah wafat.
Orang kalau sudah wafat Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus dilakukan sebagai orang muslim beriman. Itu menunjukkan kalau kita bersaudara. Pertama kemarin apa yang dilakukan Ustaz? Andai terbuka mata, maka tutuplah mata. Ada orang menyebutnya baca lewat bacaan yang sering kita dengar, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ada juga menyebutnya Allahumma ghfir lahu warhamhu. Tutup. Andai dia terbuka. Terserah Bapak Ibu, itu sudah lazim di masyarakat kita. Tokoh-tokoh masyarakat sudah mengetahui itu. Yang kedua, kemarin menutup sekujur tubuh dan jasadnya. Karena ketika Rasul wafat kan sama, ditutup sekujur tubuh dan jasadnya. Begitulah Rasul ketika wafat dibuat oleh para sahabat. Yang ketiga kemarin, ini sekedar mereview supaya Bapak Ibu nanti nyambung kajinya, mengumumkan kematian. Andai ada orang meninggal dunia, maka umumkanlah ke masjid terdekat dan ke musholla terdekat. Umumkanlah. Siapa yang berhak mengumumkannya? Ada Pak RT, ada Pak Ketua Masjid, ada tokoh masyarakat, ada Pak Imam, ada Ustadz. Umumkanlah. Kalau sudah mendengar pengumuman itu, maka ucapan kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya yakin Bapak Ibu hafal semua ayat ini. Hafal tak Bapak Ibu ayat ini? Hafal. Anak kecil pun hafal ayat ini. Tapi Bapak Ibu, anehnya ketika kita ditimpa musibah, ketika datang kematian itu kepada kita, apakah itu orang tua kita, apakah itu ayah kita, apakah itu saudara kita, keluarga kita, anak kita, kalau sudah datang musibah kematian ini, maka ayat yang sudah puluhan tahun kita hafal seolah-olah kita lupa pada saat itu. Betul tak kira-kira? Kan Bapak Ibu tidak akan teringat tuh ayatnya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa musibah tuh ayat ini seolah-olah kita lupa, padahal sudah kita hafal puluhan tahun lamanya. Kenapa Ustaz seperti itu? Karena sedang Allah timpakan musibah kematian ini kepada kita, maka ayat andai pun sudah hafal kita ayatnya, paham kita maknanya, tapi pada saat itu seolah-olah ayat itu tak terbenak dalam hati dan tak pernah terlintas dalam pikiran kita. Maka disitulah datang orang-orang beriman, maka disitulah datang orang-orang Islam, disitulah datang saudara kita seakidah. Kenapa dia datang Ustaz? Untuk mengamalkan ayat surah Al-Ahzab, urutan surah 103 pada ayat yang ketiga. Apa bunyinya itu? Makin ragu saya ceramah nih. Apa ayatnya itu? Surah Al-Ahzab itu, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Inilah fungsi ayat ini. Maka disebut Allah tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabri. Andai ada saudara kita melakukan kemungkaran, melakukan maksiat dan dosa, maka tugas kita tawasaw bil haqqi. Kapankah saatnya tawasaw bis sabri ini Ustaz? Kalau saudara kita, jamaah kita, tetangga kita, keluarga kita ditimpa musibah kematian, kita ingatkanlah dia, sabarlah Pak, sabarlah Bu, ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun akan menyusul. Kenapa Ustaz perlu diingatkan? Karena dia telah lupa ayat yang sudah lama dia hafal. Apa ayatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Siapa mengingatkannya Ustaz? Kitalah saudaranya. Pengurus masjid, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, ingatkan saudara itu jangan sampai berlebihan, jangan sampai dia melakukan kemungkaran. Maka kita sebut tawasau bis sabri, saling menasihati dalam hal kesabaran. Mungkin besok Bapak Ibu, kalau kita meninggal, kalau saudara kita meninggal, suami kita meninggal, istri kita meninggal, mungkin orang pun seperti itu dengan kita. Sabarlah Pak, ujian dari Allah. Sabarlah Bu, ini kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diumumkan. Hanya kemarin saya ulang, saya sekilas Bapak Ibu, sesudah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, adabnya maka berhati-hati menuliskan doa. Karena saya sampaikan kemarin itu, doa ini sering orang salah. Sesudah dia ucapkan Pak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia tulislah doa, semoga almarhum almarhumah husnul khatimah. Salah atau benar? Bapak Ibu, salah atau benar? Husnul khatimah. Salah atau benar? Pokoknya itulah Ustaz kata ibu tu. Yang benar itu pakai ha, jangan ubah menjadi kha. Kalau husnul khatimah itu bukan doa baik. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sering terjadi di masyarakat. Maka kata Pak Ketua, perlu dibahas adab-adab ini. Doa itu jelas-jelas buat, karena bahasa Arab itu beda huruf, beda harokat, bisa berbeda makna dan artinya. Kalau saya pengen kemarin kan, Allahu Akbar, salah atau benar? Salah lah. Bukan Allah Maha Besar lagi. Allah tu gendang. Allahu Akbar, dibuatnya dua hamzah tu. Salah atau benar? Salah. Kalau dia buat dua hamzah itu, berarti dia sedang bertanya, apakah Allah itu besar? Karena alif yang di awal itu nanti menjadi istifham. Dia bertanya, Allahu Akbar, apakah Allah itu besar? Maka bahasa Arab itu bahasa sensitif. Hati-hati mengucapkannya. Yang benar itu adalah husnul khatimah. Pakai ha atau pakai kha? Pakai ha. Kita berharap ujung akhir hidupnya itu dalam keadaan baik. Nah, itu yang kita harapkan tuh. Lawan kata husnul khatimah apa? Su'ul khatimah. Bapak Ibu mau husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah. Maka kita berharap Allah mudahkan kematian kita. Ustaz, ada orang itu ketika mau mati itu payah kematiannya. Ada enggak? Ada kan? Udah dipanggil Pak Imam, suruh talkinkan la ilaha illallah, tak juga dia mau. Dipanggil Pak Ketua Masjid, la ilaha illallah, tak juga dia mau. Dipanggillah tokoh masyarakat, la ilaha illallah, tak juga. Dipanggil anaknya yang di pesantren, diucapkan la ilaha illallah. Dipanggillah ustaz yang paling dekat dengan dia, katakanlah Ustaz Zainul, la ilaha illallah, tak juga. Apa maunya nih? Kan bingung orang kayak gitu tuh kan. Apalah mau bapak nih kira-kira? Siapa yang bisa mengajarkan dia nih? Ya kan? Rupa dipanggil lah oleh keluarga itu kawan akrabnya. Kawan akrab ini tahu dia proses hidup bapak ini, tahu dia kesehariannya. Dibawanya lah balak 6.
ditunjukkan ya ke muka bapaknya, memang situlah penghujung hidupnya. Kata bapak ni balak 6, kata bapak tu juga balak 6, habislah napasnya. Maka itu nasihat orang-orang tua kita dulu. Sini sebanyak orang-orang tua saya. Nasihat orang tua itu baik sekali. Perbaikilah hidupmu supaya baik matimu. Kan itu nasihat tu kan? Itu dalam nasihatnya itu. Perbaiki lisanmu, perbaiki ucapanmu supaya baik matimu. Itu dalam nasihat ini disampaikan orang tua tu. Kenapa Ustaz mesti diperbaiki lisan ni? Karena Bapak Ibu sadar tak sadar, besok apa yang sering kita ucapkan, maka itulah yang akan muncul di akhir kehidupan di dunia. Kalau sering bercarut, carut itulah yang akan datang, walaupun dibisikkan orang kalimat la ilaha illallah. Kalau sering berbuat maksiat, maksiat itulah yang akan tergambar ketika ingin menghembuskan nafas terakhir. Ketika sering berbuat dosa, maka berbuat dosa itulah yang tergambar dalam akhir hidup itu. Maka baiklah hidupmu supaya baik mati. Itu nasihat luar biasa. Makanya kita berusaha duduk, baring, berdiri, lisan ni Bapak Ibu jangan lepas dan jangan lupa untuk berzikir. Zikirnya apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Zikir terus. Kenapa Ustaz? Itulah yang akan kelak muncul ketika kita sebelum menghembuskan nafas terakhir. Tapi kalau sumpah serapah, caci makian, dosa maksiat yang kita buat, itulah yang akan muncul. Maka capek orang mentadbirkannya, capek orang memberitahunya, mengajarkannya, tak muncul-muncul. Kenapa Ustaz? Sudah terlalu sering mengucapkan carut dan caci makian, sumpah serapah. Tidak usah Bapak Ibu, anak melakukan salah di rumah, tolong jangan sering bercarut. Kesandung bapak, kesandung ibu, keluar kata-kata carut, besok tersandung bapak dan ibu balik, akan kembali kalimat itu datang. Kenapa? Sudah menjadi kebiasaan. Tapi coba biasakan di rumah, anak sedang melakukan sesuatu yang itu kita tak suka. Pas dia lakukan itu, panggil, nasihati, astaghfirullahalazim. Bukan bercarut. Kalau bercarut, besok dia lakukan kesalahan yang sama, itu kita akan bercarut. Itu otomatis. Apa yang sering keluar dari lisan ni, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu akan bakal keluar kembali. Maka disinilah keuntungan bapak yang sudah pernah membisikkan kalimat baik kepada telinga anaknya. Telinga anaknya itu mendengar, maka dia simpan dalam pikirannya, dia simpan dalam hatinya. Besok mak dan ayah kalau terbaring, maka ini pula lah yang akan aku sampaikan dan aku bisikkan ke telinganya. Maka orang tua Bapak Ibu, terkadang tak bisa pula kita salahkan anak ini 100%. Kadang ada juga orang tua ini tak berikan hak dia, zalim dia terhadap anak, akhirnya durhakalah anak itu kepada dia. Kenapa Ustaz? Tak dia berikan haknya. Apa hak anak itu? Salah satunya, kalau dia sudah lahir, maka kita azankan, supaya kalimat itu besoklah yang dia bisikkan ke telinga kita ketika kita sudah dalam keadaan ghargharah atau sakaratul maut. Maka doanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Itu yang Bapak Ibu yang ketiga, umumkan dengan doa-doa yang baik, berhati-hati menyampaikan doa itu. Yang keempat, dilarang berteriak atas kematian seseorang, apalagi sampai merobek baju dan memukul-mukul badan.
Bahasa singkatnya apa nih? Meratapi. Ini tak beradab kepada si mayit. Sampai dia geser-geser kasur tempat tidur itu sudah ramai orang, sampai kain tempat tidur itu sobek, dia ungkit-ungkit masa lalu ayah dan ibunya, maka ini menyalahi menurut syariat agama Islam. Tak boleh. Itu adab-adab yang kita sampaikan kemarin. Dan selain itu masih banyak adab-adabnya, termasuklah dilarang berkabung lebih daripada 3 hari, kecuali kematian itu suami atau istri. Kalau bukan suami atau istri, maka jangan lama-lama berkabung. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum itu semuanya, maka ada yang perlu diperhatikan oleh ahli musibah, ahli bait. Apa yang pertama, Ustaz? Andai ada wasiat, maka tunaikanlah wasiat ni. Wasiat ni perlu, tapi ingat, wasiat itu sifatnya andai layak dan mampu dikerjakan oleh ahli musibah. Tapi kalau tak masuk akal wasiat itu, nanti kalau ayah meninggal tolong kuburkan di Madinah. Bisa tak tu? Bisa tu? Tak bisa lah. Nanti kalau ibu meninggal kuburkan di Palestina, ada bisa kayak gitu? Tak bisa. Itu wasiatnya tak masuk akal dan tak bisa dikerjakan oleh ahli. Mani tunaikan wasiatnya. Andai ada orang meninggal, tunaikan wasiat. Tak ada wasiatnya, kosong wasiatnya, maka yang kedua yang kita lakukan, keluarkan biaya fardu kifayahnya. Jangan cari langsung surat tanah. Ini ndak BPKB mobil cari langsung. Harta warisan hitung langsung, ndak. Keluarkan dulu biaya fardu kifayahnya. Karena Bapak Ibu kita ini lupa. Bapak Ibu waktu muda berangkat jam 6. Ya enggak? Ada sebagian kita ini berangkat jam 6, pulangnya jam, normalnya orang kerja jam berapa pulangnya? Jam 5, jam 6. Berapa tahun Ustaz? 50 tahun. Itu tiap pagi Bang berangkat tuh, selain hari Ahad. Itu luar biasa persiapannya. Motor siapkan, mobil beli, kulkas beli, rumah ada yang renovasi perlu renovasi, apalagi AC beli, kipas angin beli, perlengkapan dunia sibuk membeli. Berapa tahun dia kerja Ustaz? 50 tahun, berangkat jam 6, pulang jam 5, kecuali hari Ahad, tapi dia lupa mempersiapkan pakaiannya untuk menghadapi kematian. Banyak tak orang kayak gitu Bapak Ibu? Banyak. Sibuk dia mencari nafkah, dunia, tapi lupa dia mempersiapkan apa yang akan dia pakai kalau dia sudah wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada arti uang yang banyak tuh? Ada arti uang banyak tuh? Nah, ada arti harta banyak tuh? Nah, ada artinya. Kenapa Ustaz? Sering manusia dilalai Bapak Ibu, kalau dia sudah bekerja, sibuk mencari nafkah, tapi dia lupa tentang pakaian apa yang akan dia pakai kalau sudah meninggal dunia. Capek dia bekerja Pak, lelah dia bekerja, sampai tak ingat istri, tak ingat anaknya lagi bekerja tuh. Tapi ternyata cuman 3 lapis itu pun tak pernah terpikir oleh dia untuk menyediakannya. Ustaz, kalau disediakan berarti minta mati cepat? Enggaklah. Enggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu siapkan semuanya, kapur baru, kain kapan, papannya semuanya, kerandanya Bapak Ibu simpan di rumah. Itu tidak akan mempengaruhi ketentuan Allah. Ngaruh enggak Bapak Ibu? Enggak akan ngaruh. Bapak Ibu
kafan untuk diri kita, ngaruh tak kepada ketentuan Allah? Tak ngaruh. Kalau kata Allah meninggal habis subuh ni, meninggal tu. Kan itu buktinya Bapak Ibu, yang sering Bapak Ibu baca dalam Al-Quran. Nama suratnya Al-A'raf, urutan surah 7 ayat 34. Ayat ini sering Bapak Ibu dengar. Kata Allah begini, wa likulli ummatin ajal. Setiap manusia itu, setiap umat itu punya batas waktu. Tapi ingat, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba masanya datang azal tu, la yastakhirun, tak bisa ditunda walau sesaat, wa la yastaqdimun, tak bisa pula dipercepat walau sesaat. Itu tak mempengaruhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita ni sedang bersiap. Arti yang pertama, Ustaz sekarang sudah canggih, alhamdulillah. Ada BSKM, ada kan Pak Ketua? Ada BSKM, ada sosial, mereka sediakan, mereka urus, alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, saya pintakan dari mimbar yang mulia ini, yang belum ikut sosial kematian, ikutlah, karena kita akan mati. Kapan Ustaz? Wallahu a'lam. Bisa jadi Bapak Ibu dulu baru saya. Tentu saya doakan saya lama dulu. Tak ada yang tahu. Makanya di Al-Muluk Bapak Ibu kan sering amalkan Al-Muluk ni kan. Habis Isya, habis Maghrib, habis Subuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati, Allah menciptakan hidup, tapi Allah rahasiakan. Untuk apa Ustaz? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapakah yang terbaik di antara hamba-hamba Allah. Maka ni Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kita ni cuman 3 yang ikut ke pemakaman. Inilah yang 3 ni. Yang pertama, akhun saudara, ikut dia. Yang kedua, mal, harta. 3, amal. 3 ni akan ikut, siapapun meninggal Bapak Ibu, 3 ni ikut ni. Tapi akan pulang 2, akan tetap 1 setia menemani kita. Pertama yang akan pulang tu akhun. Mau tak mereka tidur di situ? Tidak akan mau mereka tidur di situ. Hanya sebahagian daerah tu Bapak Ibu, di daerah Sumut sana, ada beberapa daerah tu, kabupaten tu, mereka buat tenda, mereka menghatamkan Quran. Maka tak ada yang terbaik. Orang meninggal tu hanya menunggu hadiah dari kita tu, bacaan Al-Quran dan doa. Nah, ada lagi hadiah terbaik kecuali itu. Maka kalau ada orang meninggal tu Bapak Ibu, lisan ni ditutup. Jangan banyak cerita, tapi banyaklah membaca Al-Quran, banyaklah berdoa. Kenapa Ustaz? Itu sangat penting sekali. Tutup lisan ni untuk berbicara. Apalagi kita sebut-sebut keburukan jenazah itu. Itulah yang dilarang Allah tu. Tapi asik pula kalau kita membicarakan keburukan orang yang sudah wafat. Ini termasuk Bapak Ibu adabnya. Jangan sebut lagi kalau sudah orang tua wafat, jangan sebut-sebut keburukannya. Yang disebut itu hanya kebaikan. Tolong adab ini diperhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita dikira dapat pahala, rupa dapat dosa. Dan jika Nabi kemarin 2 qirat, dikira dapat 2 qirat tu pahala tu, rupa dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Dia ceritakan keburukan almarhum atau almarhumah.
Orang wafat itu diceritakan kebaikan cukup. Saudara pulang di bagian daerah Sumatera Utara itu, Bapak Ibu, ada kabupaten itu mereka buat tenda, mereka panggil orang untuk hatam Quran. Mereka antar makanan, mereka antar minuman, hatam Quran. Itu tidak tahu kita berapa orang di situ. Itu ada sebagian daerah seperti itu. Karena memang hadiah terbaik itu adalah bacaan Quran dan doa. Dah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua itu adalah harta. Harta pun akan pulang, tak akan mau menemani kita di situ. Yang setia itu hanya amal soleh. Amal soleh inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua aktivitas kehidupan ini masuk dalam catatan amal ibadah. Baik masuk, buruk masuk. Bapak Ibu hafal ayatnya. Nama suratnya Yasin, urutan surah 36, ayat yang ke-12. Bapak Ibu hafal ayatnya? Udah berapa tahun murid Yasin? 30 tahun lah Ustaz. Sebenarnya Bapak Ibu hafal, hanya masalahnya tak tahu ayat 12 itu pangkalnya apa. Kan itu dia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Kalau ujungnya tuh hafal insyaallah semuanya. Kalau ujung Yasin tuh hafal gitu insyaallah. Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah, sesungguhnya kamilah yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati meninggal dunia. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kata Allah, wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan catat segala apa yang pernah mereka lakukan di atas dunia. Dicatat nih Pak, mulai Bapak dari rumah ke masjid ini sampai pulang, itu semua masuk dalam catatan amal ibadah kita. Apakah itu baik atau kemudian amal buruk? Maka kita yang hadir ini luar biasa. Andai pun hadir hanya menunduk-nunduk sambil menahan mengantuk, itu dapat pahala. Tentu ya, pahala kita yang hadir ini berbeda-beda. Ada yang mendengarkan ceramah Ustaz serius, itu penuh pahalanya. Ada yang sambil berangan-angan, apalah kira-kira yang di luar itu ya, lontong atau nasi goreng, atau 70% pahalanya. Ada yang duduknya bersandar sama tak bersandar, itu beda pahalanya. Di situ aja lah Bu, nggak usah pindah lagi, waktu udah mau habis. Nah itu iklan saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pasti kita ini semua nih akan Allah catat lewat malaikatnya apapun yang kita buat di atas dunia, baik buruk masuk. Faman ya'mal misqala dzarratin, ini salah, banyak orang salah menghafal ini. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Yang kedua baru wa may ya'mal misqala dzarratin, baik andai pun sebiji zarrah akan dilihat dan dibalas oleh Allah. Buruk andai pun sebiji zarrah akan dilihat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asarahum, berkas-berkas yang mereka tinggalkan di atas dunia, maka itu akan masuk dalam catatan amal ibadah. Bekas nih Pak, bekas duduk subuh nih Bapak di sini, subuh besok di tengah, subuh besok di samping nih, itu masuk dalam catatan amal ibadah. Maka kan kalau kita sholat itu Bapak Ibu, selesai sholat fardu itu kan, sholat sunat itu kan kita dianjurkan untuk berpindah. Untuk apa Ustaz? Kita ingin besok bekas itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, tadi dari rumah naik motor atau jalan kaki? Bu, jalan kaki.
bekas langkah kaki bapak ibu itu juga dari rumah masuk dalam catatan amal ibadah. Masuk. Ustaz Zainul pakai motor ke sini, tidak mungkin saya jalan kaki. Kalau jalan kaki nantilah sampai 7:30. Saya tinggal di Jalan Lobak, tak mungkin saya jalan kaki. Itu pun dihitung dalam catatan amal ibadah. Catatan kaki, catatan ibadah kita itu masuk semua bekas-bekas itu, bekas duduk, bekas sujud, bekas berdiri, bekas kita bersandar, bekas kita melangkah kaki, jalan kaki kita itu masuk dalam catatan amal ibadah. Maka itu keberuntungan orang yang jauh rumahnya dari masjid. Ustaz, kami ini Ustaz dekat rumah kami dengan Nurul Islam ini. Apa keuntungan kami? Hadir terlebih dahulu. Itulah Bapak Ibu. Itulah enaknya. Kalau jauh banyak langkah kaki. Kalau dekat hadir lebih dulu. Itulah nilai terbaik itu. Masih ngaji-ngaji orang masih tarawih di Marajodo, maka sudah hadir karena rumah dekat dengan masjid. Yang jauh tu langkah kakinya lah menjadi keuntungan. Pertanyaannya, ibu-ibu tadi berangkat dari rumah itu tidak berapa jumlah langkah kakinya? Ibu hitung. Nah, kalau ibu hitung, ibu kurang kerjaan. Karena itu kerjaan malaikat kan, menghitungnya. Semakin jauh langkah itu semakin banyak pahala awak. Ada juga ibu-ibu di akal-akalannya. Bangun dia 4:30, dia jalan-jalan dulu sekitar gang itu. Kata Ustaz Zainul supaya banyak pahala katanya. Akhirnya dia keliling-keliling, rupa sudah komat orang. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus amal inilah yang akan menjadi penolong kita. Setia dia, andai pun bapak sebut ke ibu setia sehidup semati, satu hidup satu mati, itu maknanya tu. Tidak akan mau bapak menunggu ibu di samping kuburan itu. Maka amal itulah bapak ibu yang sudah kita kaji tadi. Wa asarohum. Lalu kemudian amal itu di mana Ustaz? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah simpan catatan itu dalam catatan yang nyata sampai detik ini berada di Lauhil Mahfuz. Kurang lebih itulah adabnya. Sesudah itu Bapak Ibu, adakah yang harus dilakukan Ustaz? Saya ada kitab saya download. Karena kalau beli kan butuh biaya tuh. Ada kitab saya download, kata Dr. Muwardi Muhammad Saleh. Waktu beliau menguji disertasi dulu di Universitas Gadung, pernah saya hadir, guru kita yang mulia, kata beliau, mahasiswa-mahasiswa, kalau kalian tak sanggup beli buku, tak sanggup beli kitab karena mahal harganya, maka kata guru kita yang mulia, itu download. Maka beliau itu sering bawa apa itu? Tablet itu kan. Itu guru-guru kita tuh kitab semua tuh Bapak Ibu. Isinya tuh kitab semua. Kitab ulama, bahkan beribu-ribu, apalagi sekelas Dr. Muwardi Muhammad Saleh itu mungkin ribuan dalam tablet itu kitab-kitab beliau. Kenapa? Karena kan kalau beli itu kan mahal Bapak Ibu. Karena kitab Arab ini Bapak Ibu ada yang berjilid-jilid, ada 2 jilid, ada 3 jilid, ada 14 jilid, ada 10 jilid. Itu kalau kita lihat harga luar biasa. Maka kata beliau, mahasiswa kalian kalau belum sanggup beli kitab, maka downloadlah di internet. Isinya sama. Sekarang kan canggih Bapak Ibu, canggih zaman ini. Maka guru-guru kita itu ketika dia download kitab itu banyak. Kita lihat tabletnya, kita lihat handphonenya, itu isinya kitab-kitab para ulama. Banyak kitab-kitab yang tak bisa disebut satu persatu. Dalam kitab Safinatun Nazah ini disebutkan alladzi yalzamu lil maiti arba'u khisalin. Dalam kitab Safinatun Nazah ada 4 hal yang harus dilakukan kepada orang yang sudah mati, meninggal dunia. Pertama, dalam kitab ini al-ghusl, memandikan.
Memandikan ini Bapak Ibu tak perlu lagi saya uraikan. Di tokoh masyarakat ini sudah banyak yang paham. Hanya perlu kita perhatikan kalau kita memandikan mayit. Pertama, apa Ustaz yang harus diperhatikan? Dianjurkan untuk menutup aurat si mayit ketika memandikan dan melepaskan pakaian serta melaksanakannya di tempat yang tertutup dari pandangan orang banyak. Kan udah kita lakukan nih Bapak Ibu, udah kita lakukan nih. Nah, maka sekilas saja kalau ini, yang pasti yang tadi itu yang penting adab-adab yang saya sampaikan di awal tadi itu harus disimpan dalam hati kita supaya kita ingat besok. Karena Bapak Ibu ini bergantian. Orang tua sekarang nih yang 60 masih mau dia memandikan jenazah. Besok kalau dia uzur, siapa gantinya? Kita lah yang 40, yang 30. Kemudian apa lagi Ustaz yang perlu diperhatikan dalam memandikan ini? Jenazah ditidurkan pelan-pelan di tempat yang agak tinggi, kemudian mengangkat kepalanya. Jadi ditinggikan. Posisi itu sekarang sudah bagus. Tempat mandikan orang di Pekanbaru ini saya lihat sudah bagus. Ingat Bapak Ibu, andai pun dia sudah meninggal dunia, tak boleh semena-mena kita memperlakukannya. Angkat dengan terhormat. Bapak Ibu yang sudah pernah menyaksikan meninggal di Makkah atau Madinah siapa? Coba lihat hormatnya orang Arab itu kepada mayit. Itu luar biasa. Bapak Ibu saksikanlah ketika mereka masukkan ke pemakaman itu luar biasa. Orang Arab itu menghormati andai pun sudah menjadi jenazah. Perlu kita beradab. Petugas hendak disarankan Bapak Ibu memakai sarung tangan. Dan ingat, kalau kita anak, kitalah yang bagian tengah. Ini yang sering kita lihat di lapangan Bapak Ibu. Justru dia anak, dia pula yang menghindar dari bagian tengah itu. Rela pula dia kotoran ayah dan maknya orang yang membersihkan. Jangan. Ini yang perlu diperhatikan di lapangan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kitalah seharusnya bagian tengah tuh, karena disitulah ada aib yang harus kita tutup dan sembunyikan. Jangan suruh orang lain. Awal dulu dari bayi lagi diurus oleh mak, diurus oleh ayah kita. Tiba dia meninggal, hanya sekali kita urus kotorannya, itu pun tak mau kita. Itu anak durhaka tuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu dari bayi lagi Pak, berapa kali tertunda tahajudnya gara-gara kita nangis. Berapa kali dia tak jadi sholat duha gara-gara kita buang air. Berapa kali dia begadang gara-gara kita. Ini sekali cuma membersihkan kotoran ayah dan mak kita. Diambilnya pula bagian belakang, bagian ujung kaki ataupun kepala. Kitalah Bapak Ibu, kalau kita anak kandung, kitalah bagian tengah itu. Maka disuruh pakai sarung tangan, pencet perutnya, tekan perutnya supaya keluar kotoran itu, langsung bungkus. Itu tak boleh dilihat-lihatkan kepada orang lain. Takutnya di situ ada aib. Apalagi Ustaz? Itu Bapak Ibu udah hafal membaca bismillah sebelum memulai itu memandikannya, membasuh anggota tubuh. Banyak yang harus disampaikan. Menyiramnya berulang-ulang. Ada orang memakai air 9. Ada kan Bapak Ibu? Ada orang memakai air 9. Ada orang tak memakai air 9 itu langsung seperti mandi janabah dibuatnya. Itu boleh-boleh saja. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesudah itu ingat, sesudah dimandikan Bapak Ibu, untuk mengambil basahan ini harus berhati-hati. Jangan sampai terlihat aurat si mayit. Maka Bapak Ibu mintakan nanti kepada guru-guru kita itu praktek. Tapi saya lihat di Nurul Islam ini sudah banyak pengajian, tak perlu praktek itu. Sudah mahir saya lihat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, ada beberapa daerah di Pekanbaru ini saking tak maunya yang muda-muda belajar, akhirnya kehabisan mereka. Apa makna kehabisan itu Ustaz? Sudah uzur yang biasa mengurus jenazah nih, baik yang kaum ibu-ibu maupun
yang kaum bapak-bapak, akhirnya belum ada yang pandai. Asal ada meninggal, dipanggillah orang dari luar. Asal ada orang meninggal, dipanggillah dari luar. Jadi bapak-bapak, orang-orang tua kami yang sudah sepuh, maka turunkan ilmu nih, ajarkan kepada yang muda-muda, penerus pengurus di Masjid Nurul Islam nih. Jangan sampai habis kita uzur, ternyata mereka belum kita wariskan ilmu tentang fardu kifayah mayit. Apalagi Ustaz, mengkafani ini secara umum tidak ada masalah, sudah dalil saja. Hanya mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, makanya perlulah diwariskan ilmu ini oleh orang-orang tua kita di sini. Saya lihat banyak di sini tokoh-tokoh masyarakat, wariskan ilmu ini segera sebelum kita uzur. Kan kita ini akan uzur Bapak Ibu, kita ini akan mati kan. Maka kalau tak kita wariskan ilmu ini segera, siapa mengurus kita besok? Tak mungkin ustaz dari Panam sana, tak mungkin ustaz dari Kulim sana. Orang-orang sini mengurus, maka turunkan, ajarkan ilmu ini cepat. Hanya ada kejadian Bapak Ibu, mohon maaf, saya tak sebut daerahnya, ada kejadian menggunting kain kafan di daerah Pekanbaru ini nih. Sebelum Covid kejadiannya, sesudah ini mereka gunting laki-laki 3 lapis normalnya secara umum Bapak Ibu, ternyata pas mereka ingin menggulung, kan digulung tuh Bapak Ibu, ujung-ujung kan digulung tuh, rupa kurang kain kafan tuh, tak bisa digulung. Kan itu perlu praktek dan teknisnya bagaimana. Berarti orang itu belum berpengalaman mengurus jenazah. Tak bisa digulung Pak. Masih nampak dia tangan jenazah nih, masih nampak belahan tubuh nih. Mana bisa, itu harus ditutup, harus digulung kain itu. Maka perlulah berhati-hati masalah mengkafani ini. Tapi saya rasa secara umum tidak ada masalah. Apalagi Ustaz, sesudah itu mensolatkan sudah normal. Tak ada ruku, tak ada sujud. Ingat Bapak Ibu, kalau kita tak layak jadi imam, ingat ya Bapak Ibu, kalau kita tak layak jadi imam dan tak mau belajar sebelumnya menjadi imam sholat jenazah, tolong jangan jadi imam. Kan ada anak nih Bapak Ibu, anak nih saking sedihnya, saking semangatnya Bapak Ibu, akhirnya dia majulah ke depan, tapi tak hafal dia bacaan tuh. Disuruh berdoa, berdoanya pun entah kemana-mana. Kalau kita tak bisa bahasa Arab, doa bahasa Indonesia lah. Kalau tak bisa bahasa Indonesia, bahasa kampung awak, ngerti Allah tuh. Ini tidak dipaksakan, yang berdoa akhirnya doa itu belepotan. Tak ada entah kemana arahnya. Kadang bukan doa untuk mayit, kadang entah apa makna doa itu, karena memang sebelumnya dia tak belajar. Tapi kalau kita sudah siap, insya Allah kapanpun Allah panggil orang tua kita tetap sanggup mengurus fardu kifayahnya. Tapi mohon maaf, terkadang di lapangan seperti itulah Bapak Ibu di masyarakat, memaksakan diri untuk ke depan tapi belum layak karena sebelumnya belum pernah dia belajar fardu kifayah mensolatkan mayit. Kalau tidak sanggup Pak, wakilkan. Ada Pak Imam, ada Pak Ketua, ada tokoh masyarakat kita, wakilkan. Jangan paksa kalau memang kita tidak sanggup. Bagaimana caranya Ustaz? Cara mensiasatinya, belajarlah sebelum itu terjadi semua kepada kita. Yang terakhir Bapak Ibu, memakamkan, menguburkan ini sudah banyak orang hadir, maka celah untuk kesalahan itu tidak ada. Sudah paslah. Masalah khilafiyah saya tak mau bahas. Salah khilafiyah ini saya tak mau bahas Bapak Ibu. Itulah kerja-kerja kita sebelum Covid itu. Sesudah Covid khilafiyah tak pernah berakhir. Khilafiyah itu sampai kiamat nanti. Apa yang sama dengan kita itulah yang harus kita sepakati.
Apa yang berbeda, jangan pernah melihat perbedaan itu dengan saudara kita. Kalau kita lihat perbedaan itu, maka kita tidak akan pernah seiring dan sejalan. Khilafiyah saya tak mau bahas masalah azan, masalah kemudian talqin, masalah tahlil, tahlil doa. Maka kalau bapak ibu berpemahamannya doa diazankan di dalam kubur itu, maka lanjutkan itu. Itu ada dalil semua dari para ulama. Ustaz, kami tak mau tahdim, kami tak mau tahlil, kami tak mau doa di pemakaman itu. Silahkan saja. Kalau bahas tu orang sudah terbang, kita masih di dalam ni. Itulah bahasa saya. Orang sudah terbang bapak ibu, orang sudah terbang ke langit. Orang Islam di Pekanbaru ni masih membahas khilafiyah. Itu tak ada habisnya. Itu yang disampaikan oleh Abuya kita, Dr. Muhammad Saleh. Jangan lagi merasa kita paling benar. Berusahalah menjadi orang benar. Itu ajaran Islam. Merasa lebih soleh daripada orang lain, itu bukan ajaran Islam. Tapi berusaha menjadi orang soleh, itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Tak ada tamatnya kita kalau bicara khilafiyah, karena dulu para ulama juga sudah berkhilafiyah, tapi mereka saling hormat menghormati. Kenapa perlu Ustaz? Ada Bapak Ibu kejadian di Pekanbaru ini. Kan Ustaz ini kan banyak yang pengalamannya Bapak Ibu kejadian. Dia bukan warga di situ, di salah satu masjid besar nih di Pekanbaru nih. Dia bukan warga di situ, dia bukan siapa-siapa si almarhum, hanya teman sahabat saja. Sebelum disolatkan Bapak Ibu, maka dia ambil mic itu ke depan tuh. Dia bukan orang situ, dia bukan jamaah situ. Dia ambil mic itu ke depan, dia umumkan. Nanti selepas salat jenazah ni tak ada doa, tak ada tahlim, tak ada dalil, tak ada tahlil, tak ada takdim, tak ada doa, langsung diangkat. Menurut Bapak Ibu lah, dia punya akhlak atau tidak tuh? Tak berakhlak Bapak tuh. Kalau Pak Ketua ambil mic di Nurul Islam ni, itu wajar. Karena Pak Ketua di sini tokoh masyarakat, karena dia ketua, karena dia jamaah sini. Kalau kita bukan jamaah situ, lalu kemudian kita umumkan begitu, punya akhlak dah? Akhlak. Berhati-hatilah. Nabi Muhammad itu jangankan ke orang Islam, ke orang Yahudi sekalipun punya akhlak Nabi Muhammad SAW. Tak boleh seperti itu. Perbedaan itu sudahlah, tutuplah sampai di sini. Selagi subuhnya 2 rakaat tak ada masalah. Kecuali ada orang solat 3 rakaat, itu masalah sama awak tu. Tapi khilafiyah itu tutup semuanya. Jangan berdebat, jangan bertengkar, jangan bermusuh-musuhan. Cukup kita, ini masjid kita. Kalau sudah masuk masjid, kata Buya Mawardi hari Jumat kemarin di ini, kalau sudah masuk masjid itu, hilangkanlah mazhab, hilangkanlah pemahaman kita. Kata beliau, ikutlah imam. Itulah yang selamat tuh. Maka kalau sudah masuk pintu masjid itu, tak ada lagi mazhab, tak ada lagi pengetahuan kita yang kita bawa, tak ada lagi ego kita. Siapa yang kita ikut? Bapak Ibu tadi sholat ikut siapa? Ikut imam. Kalau imam itu seperti itu lawak. Begitu kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh hari Jumat kemarin, baru berbahas kemarin, Jumat kemarin di IKMI Pekanbaru di Jalan Todak. Kata beliau, masuk masjid hilangkan khilafiyah, hilangkan perbedaan, hilangkan pertengkaran. Bertengkar tak ada habisnya. Siapa yang kita ikut ketika masuk masjid itu? Imam yang berdiri di depan, itulah yang akan awak ikut selama sholat itu. Jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mak sudah lewat kali, tapi terasa setengah jam nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian singkat ini. Saya tak bahas Bapak Ibu fardu kifayah, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Itu sudah lumrah biasa kita lihat dan sudah benar secara umumnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Langsung ditutup. Tutup lah Ustaz, udah lapar kami ini katanya Bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sudah saya sampaikan. Sama-sama kita berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wal afwa minkum, banyak salah banyak khilaf yang tak berkenan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.